Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya Adi Setiawan dalam channel Adi Setiawan 67, channel yang insya Allah akan membaiki materi-materi sejarah khususnya di kelas 10, 11, dan 12 SMA. Bagi kalian yang baru berkunjung atau belum subscribe, silahkan mensubscribe channel ini. Oke, sahabatku, sahabat-sahabat pembelajar sekalian, pada pertemuan kali ini kita coba untuk membahas satu materi di kelas 10 di semester genap, yakni Islamisasi di Nusantara. Islamisasi ini adalah suatu istilah bagi penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini, maka tentunya kita coba untuk menelisik, mencari tahu bagaimana Islam bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Apa yang membuat Islam mudah diterima di Indonesia? Oke, untuk di awal kita coba untuk membahas mengenai teori kedatangan Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori atau setidaknya 4 teori atau hipotesis yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia. Oke, ada teori India atau Gujarat, kemudian teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. Yang pertama, kita coba untuk membahas mengenai teori Gujarat. Teori Gujarat umumnya dicetuskan oleh para sarjana dari Eropa, khususnya adalah Belanda. Di sini ada para pendukungnya seperti Drewes, kemudian Snok Horgonje, Pitneple, Sturkheim, Sisimokwete, hingga Sucipto Wiryo Suparoto. Dalam teori ini mengatakan bahwasanya Islam yang masuk ke Indonesia masuk sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, Islam yang masuk ke Indonesia tersebut dibawa oleh bangsa atau pedagang Gujarat. Nah, apa yang membuktikan bahwasanya Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat? Menurut teori ini, landasannya adalah adanya makam Sultan Malik As-Saleh dengan angka tahun 1297. Angka ini menunjukkan abad ke-13 Masehi. Nah, makam atau nisan tersebut memiliki persamaan dengan makam atau nisan yang ada di Gujarat. Maka kemudian tokoh-tokoh ini menyimpulkan Islam itu berasal dari India atau Gujarat. Oke, selanjutnya di sini ada teori Arab atau teori Mekah. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh seperti J.C. Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Nah, di dalam pendapatnya Buya Hamka menyatakan bahwasanya ada naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa pada tahun 625 Masehi atau abad ke-7 telah terdapat pemukiman bangsa Arab di pantai barat Sumatera. Hal itu kemudian mengindikasikan bahwasanya Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, jauh lebih awal jika kita bandingkan dengan pernyataan di teori Gujarat. Nah, selain Hamka, T.W. Arnold juga menyatakan bahwasanya orang-orang Arab atau saudagar Arab memiliki peranan yang cukup penting dalam aktivitas perdagangan di Nusantara. Selain berdagang, tentunya mereka juga memiliki peran yang lain, termasuk di dalam penyebaran agama Islam di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, yang ketiga, teori Persia atau teori Iran. Nah, sama halnya dengan teori Gujarat, teori Persia juga menyatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Adapun tokoh yang menyatakan seperti Umar Amir Hussein dan Hussein Jaya Diningrat. Nah, adapun dasar atau bukti bahwasanya Islam itu berasal dari Persia adalah adanya persamaan budaya peringatan hari Asyura di tanggal 10 Muharram, yakni upacara Tabot dan Tabwi. Tabot itu di Bengkulu dan Tabu itu di Sumatera Barat. Upacara ini memiliki persamaan dengan upacara yang ada di Persia atau Iran. Namun, teori Persia ini pun juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Di Indonesia, mayoritas pemeluk Islam adalah mazhab Sunni. Sementara di Iran, mayoritas bermazhab Syiah. Sehingga tidak ada ketersambungan antara
penyebar Islam dari Persia dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada teori Cina. Nah, menurut teori Cina, Islam itu mulai masuk ke Cina itu sejak awal pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Sehingga setelah Islam berkembang di Cina, maka kemudian para bangsa Cina atau pedagang Cina kemudian menyebarkan Islam ke Indonesia. Nah, apa dasarnya bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Cina? Dasarnya adalah adanya perkawinan yang bersifat politik antara Raja Majapahit, Raja Brawijaya dengan Putri Campa, putri yang berasal dari daratan Cina, yang kemudian melahirkan Raden Patah. Berarti pada saat itu telah terjadi hubungan antara kedua wilayah, sehingga hubungan itu pun juga melahirkan proses Islamisasi di Indonesia. Dan ada pula banyak keturunan Cina yang memiliki pengaruh besar di Kesultanan Demak. Hal itu yang mengindikasikan bahwasanya memang telah terjadi proses Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang Cina. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai media Islamisasi di Nusantara. Islam yang masuk ke Indonesia disebarkan melalui jalan damai. Terlebih, Islam adalah agama yang tidak mengenal sistem kasta, sehingga pada saat itu banyak orang Indonesia atau Nusantara yang mudah untuk mau diajak masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama, media Islamisasi adalah melalui perdagangan. Oke, para pedagang baik itu dari Arab, Persia maupun Gujarat memegang peranan penting dalam usaha perdagangan di Indonesia. Mereka telah berdagang dengan bangsa Indonesia mulai dari Sumatera bahkan sampai Maluku. Sehingga beberapa daerah di Indonesia pun terutama di daerah pesisir pantai mendapatkan pengaruh dari Islamisasi yang dibawa para pedagang tersebut. Khususnya adalah di daerah pelabuhan. Sehingga perdagangan merupakan salah satu hal yang cukup penting di dalam melahirkan komunitas-komunitas agama Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua adalah melalui jalur pernikahan atau perkawinan. Seperti yang kita singgung tadi bahwasanya adanya perkawinan antara Putri Campa dari Cina dengan Raja Brawijaya yang melahirkan Raden Patah itu merupakan salah satu bukti bahwasanya ikatan politik antara pedagang dengan para bangsawan, bupati maupun raja sangat menguntungkan di dalam hal proses Islamisasi. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh pernikahan itu antara bangsawan dengan para pedagang dari luar negeri yang umumnya mereka beragama Islam. Ya. Kemudian yang ketiga di sini melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistis atau unsur magis. Nah, adanya ajaran tasawuf ini juga memungkinkan bahwasanya Islam mudah diterima di Indonesia. Sebagai contoh, tokoh-tokoh yang mengembangkan ajaran ini seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samatrani, dan Nuruddin Araniri di Aceh. Kemudian kalau di Jawa itu ada Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah melalui pendidikan. Dalam hal pendidikan ini tentunya tidak terlepas dari adanya lembaga pendidikan yang disebut dengan pondok pesantren. Dengan pondok pesantren, Islam dipelajari dari berbagai kalangan di Indonesia. Mereka mempelajari mengenai ajaran-ajaran Islam, sehingga hal itu memudahkan apabila seseorang itu telah menguasai ajaran Islam yang mereka dalami di pondok pesantren, mereka pulang ke daerahnya, kemudian mereka mengembangkan, menyebarkan Islam di daerahnya. Sehingga media pendidikan pun menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Kemudian selanjutnya adalah melalui dakwah. Oke, proses Islamisasi dilakukan oleh para pendakwah, baik itu dilakukan oleh para wali maupun para pendakwah Islam yang lainnya. Kalau di Jawa kita kenal ada istilah Wali Songo, ya. Kita bisa lihat di sini ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, ada Sunan Giri, ada Syekh Maulana Malik Ibrahim,
Ya. Kemudian ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria maupun Sunan Gunung Jati. Sebenarnya selain ke 9 sunan ini pun di Jawa maupun di daerah lain di Indonesia umumnya Islam mudah diterima karena adanya para tokoh penyebarnya. Karena mereka yang mengerti, yang memahami ajaran Islam. Sehingga orang awam yang belum paham mengenai ajaran Islam, mereka kemudian belajar dari tokoh-tokoh tersebut. Akhirnya Islam tumbuh subur di Nusantara. Sebagai contoh, jika di Sulawesi itu ada Datuk Ribandang dan Datuk Ri Sulaiman. Dua tokoh ini berasal dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Mereka menyebarkan Islam sampai ke Sulawesi Selatan. Kemudian kalau di Kalimantan ada Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Ri Parangan. Oke, kemudian terakhir penyebaran Islam itu melalui seni budaya. Umumnya ini dilakukan di Pulau Jawa. Sebagai salah satu contoh adalah Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam menggunakan seni budaya seperti medianya yakni pewayangan. Dengan pertunjukan pewayangan, Sunan Kalijaga menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, itu tadi mengenai Islamisasi di Nusantara, mengenai teori-teorinya maupun media Islamisasinya. Nah, sebagai pembelajaran lebih lanjut, sahabat pembelajar juga bisa menyimak artikel ini di laman adistiawan67blogspot.com mengenai Islamisasi di Nusantara. Demikianlah, semoga kita bisa memahami materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.